Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Ismail Tani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi genetika. Pengertian genetika. Genetika berasal dari bahasa Latin yaitu genos yang memiliki arti asal-usul atau suku bangsa. Jadi, genetika sebagai ilmu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat kepada keturunannya, di mana substansi genetika sendiri meliputi materi atau bahan pembawa sifat genetik yaitu kromosom, yang terdiri dari protein dan asam nukleat. Sedangkan asam nukleat sendiri terdiri dari DNA dan RNA. Dan pada DNA terdapat gen yang merupakan unit terkecil yang menyimpan informasi serta mengatur metabolisme tubuh. Pengertian DNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Struktur DNA. DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Ikatan kimia pada rantai DNA. Ada 3 ikatan kimia pada rantai DNA, yaitu pertama, ikatan fosfodiester, yaitu ikatan kimia antar gugus fosfat dari satu nukleotida dan gula dari nukleotida berikutnya. Yang kedua, ikatan hidrogen, yaitu ikatan kimia antar pasangan basa nitrogen. Dan yang terakhir ada ikatan antar gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Sifat DNA. Beberapa karakteristik dari DNA yang terdapat dalam makhluk hidup. Yang pertama, jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom. Ketiga, bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Keempat, bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Replikasi DNA. Kemungkinan replikasi DNA melalui 3 model. Di antaranya, semi-konservatif, yaitu rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Yang kedua, konservatif, di mana rantai ganda DNA lama tidak berubah dan berfungsi sebagai cetakan buat DNA baru. Dan yang terakhir ada dispersif, di mana beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru, sehingga DNA lama dan DNA baru tersebar. Adapun fungsi dari DNA, yaitu membawa informasi genetik, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, menyintesis molekul kimia lain, dan menduplikasi diri atau bereplikasi. Pengertian RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma, dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Struktur RNA. Berbeda dengan DNA, RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon ribosa,
Gugus fosfat membentuk punggung RNA bersama ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidin berbeda yaitu sitosin dan urasil, dan gugus fosfat. Fungsi RNA. RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Macam-macam RNA. Yang pertama yaitu RNA genetik. RNA yang berperan seperti DNA dalam membawa informasi genetik. RNA tipe ini hanya ada dalam beberapa jenis virus. Yang kedua, RNA non-genetik, yaitu RNA yang hanya berperan dalam proses sintesis protein. Yang ketiga yaitu RNA ribosom, memiliki rantai tunggal, tidak bercabang, serta fleksibel pada ribosom yang dibentuk DNA di dalam inti sel. Jumlahnya lebih banyak daripada RNA lain. Fungsi dari RNA ini sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein. Pengertian kromosom. Kromosom merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme. Tipe kromosom. Yang pertama yaitu talosentrik, kromosom yang sentrometernya terletak di ujung kromosom. Yang kedua metasentrik, yaitu kromosom yang sentrometernya terletak di bagian tengah kromatid, sehingga secara relatif membagi kromatid menjadi dua bagian. Yang ketiga submetasentrik adalah kromosom yang letak sentrometernya mendekati bagian tengah, namun tidak pada bagian tengah, sehingga kromatidnya terlihat sedikit panjang sebelah. Akrosentrik yaitu kromosom yang letak sentrometernya berada di antara tengah dan ujung lengan kromatid. Struktur kromosom. Kromosom dibentuk dari DNA yang berkaitan dengan beberapa protein histon. Dari ikatan ini dihasilkan nukleosom yang memiliki ukuran panjang sekitar 10 mikron. Kemudian nukleosom akan membentuk lilitan-lilitan yang sangat banyak menjadi penyusun dari kromatid. Satu lengan kromosom ini kira-kira memiliki lebar 700 mikron. Jumlah kromosom. Pada manusia setiap sel somatik berjumlah 46, kecuali sel sperma dan ovum, karena memiliki set tunggal kromosom. Kromosom atau 23 pasang. 46 kromosom manusia ini merupakan dua set kromosom yang terdiri dari masing-masing 23 kromosom, yaitu satu set maternal dari ibu dan satu set paternal dari ayah.